game kelima kita dan pesawatnya langsung meluncur menuju ke arah shipyard dari arah Clock Tower. Dan sekarang beberapa drop zone dan bahkan Town City pun sudah mulai kembali untuk melooting area Rimnam Village dan bisa mengambil semua resource-resource yang mungkin bisa mereka tabung untuk sampai di mid game. Iya, menabung itu harus ya. Menabung itu harus. Dan kita lihat kali ini MPRF Sealand lagi dan lagi mereka turun ke daerah Blue Zone ya. Kalau kita lihat di Bermuda yang awal Blue Zone di backyard dan mereka turun. Tapi tahan dulu, ternyata pagi-pagi Rebellion Saber sudah langsung berjumpa dengan GPX. Ini lagi ya, part 2, ini part 2 ya. Dan kita lihat ada beberapa momen yang bisa didapatkan, 1 point kill yang masih di-secure. Di sisi lain juga Galaxy harus bertemu dengan Tang City ya. Berhasil ditumbangkan 1 playernya dan 18 Deer nggak bisa join dulu tuh di Mars Electric. Sementara itu teman-teman daripada GPX yang lain decide buat ya udah kita cabut aja karena kita udah kehilangan 1 orang, gak mau mengulangi kesalahan yang sama. Nampaknya dari GPX langsung cabut dari Mars Electric dengan resource yang benar-benar seadanya banget. Bahkan dari seorang Mikazu belum punya senjata loh. Belum punya senjata karena mungkin hanya cuman mengambil beberapa pikiran saja. Tapi kalau lu lihat Mario berhasil tertunduk oleh seorang Ambot 01 di area pick, dan itu pun gua nggak tahu gitu ya. Ini satu pemain dari seorang Mario sendirian. Dan kali ini kita melihat adanya partai tim dari papan bawah yang udah mulai langsung pecah, di mana dari seorang Zack akan menyiapkan 1 buah senjata double vector, tapi pada akhirnya hand cannon yang dia gunakan terkena sendiri dan akhirnya seorang Zack berhasil terpick off. Dan adanya juga 1 transfer pemain yang masuk, yaitu seorang Tayo menggantikan seorang Zixia di Onyx Olympus. Ya, Pangeran Headshot masuk ya kali ini menggantikan seorang Zixia. Tapi tadi momen yang terjadi dari Zack yang coba untuk menggunakan double vector, namun dalam posisi yang memang gak enak juga ya tadi dari seorang Zack. Tapi di sisi lain kita lihat masih ada First Riders Eclipse dengan 3 player yang tersisa sudah mengamankan 2 vehicle. Harusnya sih ini bakalan aman buat mereka untuk rotasi, tapi gue rasa sudah mulai terdengar langsung ditembakin begitu aja, terbakar sudah vehicle-nya. Ada 1 Skylar yang diluncurkan dari seorang Gare, coba untuk melakukan spray ke arah bawah. Lozi pun berhasil terjatuh, bakal coba untuk diras oleh teman-teman dari tim Onyx Olympus. Sementara itu kita lihat dari Tayo masih cukup baik memberikan serangan demi serangan terhadap First Riders dengan grounding yang cukup tinggi. Kali ini Ikal menjadi next target untuk teman-teman dari Onyx Olympus. Sementara Tayo coba untuk melakukan upaya flanking dari sisi kanan. Ikal pun sudah mulai terlihat nampaknya terkena headshot, langsung terjatuh begitu saja. Ini akan menjadi 1 kill tambahan untuk Onyx Olympus. Ini peperangan papan bawah ternyata. Iya, ini peperangan papan bawah yang pada akhirnya ternyata Onyx Olympus membaca 1 serangan yang ingin dibuat kembali oleh First Rider setelah First Rider Eclipse itu bisa dapetin seorang Zax, yang artinya Zax tadi juga udah berhasil di revive. Itu yang menjadi 1 informasi untuk Onyx Olympus bisa langsung standby menunggu di arah high ground yang cukup tinggi di area mill. Dan itu enak banget untuk ngatakin teman-teman First Rider ketika tadi ada seorang Lozi dan juga Ikal yang ditugaskan untuk langsung bergerak menuju dengan vehicle-nya ke area mill. Dan itu pun belum sempat sampai di area mill, itu mereka langsung dipatahkan dengan tembak-tembakan ke arah vehicle yang akhirnya vehicle pun udah nggak bisa lagi digunakan. Iya ya, dan juga pembagian posisi dari Onyx Olympus sendiri kita lihat ada 2 di kanan, terus Tayo-nya muter ke arah backstabbing ke 1 player yang tersisa itu Ikal, sehingga ya Ikal pun nggak bisa kemana-mana, udah nggak ada backup dari teman-temannya juga gitu kan. Terus dia nggak punya obstacle yang mumpuni, dia cuma punya 1 batang pohon aja, itu menjadi akhir tentunya buat dia. Tapi kita move lagi ke arah POV dari tim Galaxy Campus kali ini yang coba bermain di beberapa patahan aja. Ini menjadi off angle buat musuhnya yang ada di daerah atas. Sementara dari segi resource-nya menurut gue udah cukup mumpuni ya untuk masuk ke arah mid game. Ya, tapi pada akhirnya ada 1 vehicle yang terdengar oleh tim Galaxio dan Void pun juga sudah mulai turun. Dan sebentar lagi bakal ada pertikaian, Julia. Yes, ada GPX HLS kali ini, tapi di sisi lain ada Galaxio dan juga Void Ordinary. Dari seorang Haidan coba melempar 1 granat ke arah depan. Dari seorang Rilith di sisi kanan ini bakal tampaknya terlihat 1 ND bakal dilakukan, tapi dari seorang Haidan harus sedikit berhati-hati lagi karena udah banyak kekurangan mungkin beberapa Messi berhasil terjatuh dari seorang Kimmich. Coba untuk mencari sedikit serangan, nampaknya agak sedikit sulit dengan banyaknya gol yang ada, tapi dari kiri ada 1 tembakan. Respon boleh dari seorang Kimmich masih mampu menghalau tembakan yang diberikan daripada tim Void. Serangan balas cukup cantik. 2 player berhasil didapatkan oleh seorang Kimmich, cukup cepat dan lincah, tapi ada 1 granat yang masuk ke arah seorang Kimmich dan
mengakhiri perjalanan dari tim Void Ordinary harus finish di posisi ke-12 Andi. Wow, luar biasa Kimmich dengan begitu tenangnya, begitu pedenya dia bisa memporak-porandakan beberapa pemain Yap. dari tim Void, dan Void pun tidak berkutik sama sekali. Secara posisi Void sangat unggul, tapi kalau dari segi of angle Galaxio lebih unggul. Makanya dari Void agak lumayan sulit untuk bisa mengarahkan aimingnya karena banyak banget cekungan-cekungan patahan yang mungkin bisa menutup diri dari tim Galaxio sendiri. Dan kali ini kita melihat di Killfit ada pertempuran lagi yang akan terjadi di mana Tang City akan berhadapan dengan tim Island of God. Namun seorang Bang mampu mendapatkan 2 player dari Tang City. Yes, 2 player dapat dijatuhkan oleh seorang Bank kali ini buat keunggulan jumlah dari Island of Gods. Dan ini bakalan langsung menjadi momen untuk Island of Gods bisa melakukan racing terhadap teman-teman daripada Tang City ya. Kali ini kita lihat dari seorang Bank masih cukup aware karena depan satu tembakan sudah mulai dilemparkan. Kali ini jaraknya cukup jauh, sedikit menyulitkan tapi Azril langsung masuk ke arah dalam di mana satu player berhasil dijatuhkan. Lone Survivor kali ini ada sesuatu yang connect, tapi Tang City Sports akhirnya mampu dipulangkan di posisi ke-11 oleh teman-teman daripada Island of Gods. Waduh, Tang City kembali lagi harus berada di hashtag ke-11 tanpa mendapatkan poin kill sama sekali setelah mereka lagi dan lagi melooting di area Rim 6 Village, dan mereka pun ternyata rotasinya harus terpotong oleh Island of God, dan zonanya pun juga sudah mulai bergerak menuju ke area shipyard yang saat ini diuntungkan adalah tim Eco, yang dimana mereka tidak perlu terlalu banyak bergerak karena mereka cuma hanya tinggal mengamankan ataupun menentukan aja checkpoint mereka untuk bisa defense. Tapi kalau kita bahas Tang City, ini Tang City selalu berada di tengah-tengah ataupun ibaratnya rotasi mereka yang nggak aman untuk sampai di match kelima kita kali ini gitu. Ya, betul sekali, gue setuju. Dan di sisi lain ada Gpax yang ternyata berhasil menghidupkan 3 player yang tadi sudah diabsen ya sama Rebellion. Tadi ada rematch yang terjadi antara mereka. Mereka langsung ngambil daerah observatory di luar zona, tapi nggak masalah. Itu adalah satu opsi yang menurut gue cukup bagus. Karena kita tahu dengan kemungkinan yang cukup. Tapi tadi udah di looting juga harusnya. Dan di sisi lain, Ori kali ini dengan satu vehicle di Bayangkala coba bergerak bersama seorang Amerika udah ngamanin 2 vehicle berarti ya dari teman-teman Rebellion. Ini harusnya dari segi rotasinya cukup aman karena kita lihat zona juga udah mulai ikutan main di daerah Cape Town. Kali ini mau gak mau harus bergerak, tapi di sisi lain kali ini ada Azriel dan satu lagi player dan teman dari Island of Gods malahan yang ada di daerah observatory ya, dan akan langsung aja menuju ke checkpoint selanjutnya menggunakan launchpad, tapi melewati teman-teman daripada MPR Epsilon. Apakah akan turun? Ternyata bakal gerak ke arah bullseye karena ternyata zonanya masih ada di atas map. Tapi kita lihat ada satu tembakan yang sudah mulai dibuka oleh seorang Azriel. Terpantau satu player di sisi lain, langsung turun aja dulu Azriel dan kawan-kawan. Coba untuk setup terlebih dahulu. Bakalan disamperin kah? Oh enggak, mereka bakalan disengage dulu karena mereka lagi butuh resource mungkin ya untuk melengkapi sampai ke arah mid. Ya, dan kali ini kita melihat ada pertempuran yang sudah terjadi juga, dan di mana Drani sudah mulai menempati tim dari Galaxio, dan Matchd akan coba untuk regroup kepada kawannya dengan satu buah treatment gun juga. Dan kalau kita melihat di sini Galaxio sudah ada pergantian pemain, yang di mana dari seorang Ahnaf yang baru saja comeback lagi dengan timnya di Galaxio harus diturunkan dan digantikan oleh seorang Swap. Tapi kalau kita melihat dari posisi Galaxio, tentu ini mereka diambang apit sama 2 tim. Dan kalaupun Ranis ingin coba buat melihat sejenak posisi dari Galaxio ada di mana, gua rasa ini akan jadi deadlock untuk suatu tim dari Galaxio. Karena mereka turun ke Katulistiwa, GPX Atlas masih bisa untuk atakin mereka dengan mudah. Sedangkan Ranis juga bisa banget untuk nembakin ke arah Galaxio karena ruang terbuka banyak. Ya, ruang terbuka banyak ya, tapi untuk Dranix ini menjadi off angle sendiri ya. Jadi paling mungkin dari GPX bisa untuk masuk ke arah daripada tim Galaxio. Bahkan kita lihat dari Dranix pun bergerak agak sedikit jauh kali ini ke sekitaran Plantation, bakal terlihat mati-mati Olympus seharusnya. Tapi kita sudah ada satu garis tembakan yang terlihat dengan Island of Gods kali ini. Ternyata harus bertemu lagi dengan satu musuhnya, yaitu Onyx Olympus, satu player yang sudah hilang, 4 kill sudah mulai diamankan. Tapi dari seorang Azriel, tembakan yang cukup legit masuk ke arah depan. Kali ini teman-teman Onyx Olympus dalam tekanan yang cukup berat. Dengan adanya Island of Gods, Azriel masih coba untuk mencari posisi yang nyaman untuk melakukan serangan
terhadap Onyx Olympus. Hati-hati third party karena kalau gua rasa ini dekat banget posisinya sama tim Eco Esports gitu kan, dan akan terdengar namun di sisi lain kita lihat tim Galaxio yang harus berjumpa dengan GPX Achilles, di mana 3 player yang besar daripada tim GPX, satu granat dilempar ke arah depan. Apakah akan connect terhadap musuhnya? Bagian posisi yang cukup lebar daripada GPX kali ini, tembakan yang cukup sakit dari Rau. Bakal coba mundur ke arah belakang, Eddie sudah mulai terlihat posisinya, tapi Galaxio coba untuk menahan dulu pergerakannya. Satu player, oh my god, tembakan yang sangat legit dari seorang Haidas mampu menjatuhkan 18 Deer, tapi kita lihat ada Skylar juga halau Duel yang sudah dipop up oleh seorang Haidas, kali ini diputar-putar gaming oleh seorang Haidas. Ada beberapa duel juga yang sempat menghalangi pandangan, tapi ternyata Haidas pun harus terjatuh menyisakan 2 player saja daripada tim Galaxio, di mana Messi melihat adanya satu celah, satu kesempatan dan berhasil memulangkan GPX. Tapi seorang Sue berhasil diambil oleh seorang Susana dari jarak jauh dan membuat akhirnya Galaxio harus bermain 2 orang. Tapi gak masalah, jika Tulisiwa masih ada vending machine juga mereka ingin coba gunakan untuk melakukan revive kembali, tapi Dranix tidak akan membiarkan hal tersebut karena Dranix sudah mulai masuk ke area Tulisiwa, dan satu sniper dari seorang Mal mampu menjatuhkan seorang Hayden di sana dan menyisakan seorang Mesdi sendirian. Oh iya benar ya, tadi kita lihat Mal ya dengan satu snipernya benar-benar on point banget gitu kan, on timing, dan gua rasa nggak disadarin juga ya seorang Haidas karena dalam posisi yang terbuka itu dan juga nggak ada respon dari Haidasnya, berarti bisa gue simpulkan bahwa Haidas sendiri nggak notice teman-teman dari Anmix datangnya dari arah mana. Tapi move lagi kita ke arah POV daripada tim GRC Everden kali ini yang coba untuk memberikan sedikit pressure terhadap First Riders Eclipse, di mana ada satu player yang berhasil dijatuhi, yaitu seorang Eki. Di sisi lain Dudes mampu menjatuhkan Hayu dengan satu pelontarnya, tapi Eki masih sempat untuk diselamatkan. Lim, satu pelontar sudah dipersiapkan, satu peluru masuk, namun nampaknya masih belum bisa menjatuhkan seorang Souja. Tapi ternyata berhasil terkenok. Kali ini kita lihat seorang Ikal coba untuk melakukan upaya backstabbing dari sisi kanan, tapi ternyata ternotis oleh teman-teman daripada GRC Everday. Hati-hati Ikal, gak ada kesempatan lain di mana Darko menjadi satu orang terakhir dari First Riders Eclipse, dan gue rasakan sedikit sulit. Tapi 1 versus 2 masih ada kemungkinan, tapi sayang sekali ternyata tidak ada peluang untuk First Riders Eclipse. Tapi gak sampai di situ aja Bung Andi, karena ini susah banget buat GRC sendiri, dimana mereka mau gak mau harus naik ke atas bukit, dan di sana ada teman-teman daripada tim Dragon Phoenix. Pew akhirnya berhasil terjatuh oleh Onyx, dimana Onyx sudah masuk duluan ke dalam circle. Ini menjadi momen harusnya buat GRC ikutan jalan karena Dragon Phoenixnya sendiri pun lagi terkena tekanan daripada Onyx Olympus. Tapi di sisi lain ada lagi satu tim yang berhasil dipulangkan ke arah lobby ternyata. Wow, Galaxio harus berakhir di hashtag ke-7 dengan 6 tim tersisa, 21 orang yang masih hidup, dan zonanya benar-benar menyebalkan menuju ke area shipyard, dan tentunya ini sangat diuntungkan oleh tim dari Island of God. Island of God akan menunggu siapapun tim yang datang, tapi Bal, oh my god Bal, luar biasa, satu vision yang tajam dari seorang Mal mampu menilai 2 pemain GRC yang harus dipulangkan ke lobby, dan sekarang pelontar dari Azril akan langsung mengarah ke seorang Onyx Olympus. Yes, kita lihat kali ini Onyx Olympus harus masuk, tapi pelontar lagi yang masuk ke sana, di mana ada Dudes kali ini, dan snipernya berhasil mendapatkan Gare, tapi Jafra dari sisi kanan tidak mau menyerahkan Onyx Olympus terhadap Eco Esports. Langsung dispray aja dari seorang Lord kali ini coba untuk berjaga di daerah lantai 1, tapi Zack dan Gardu sudah mulai bergerak ke arah satu compound di depan teman-teman daripada Island of Gas. Masih menunggu 2 player dari Onyx Olympus kali ini masuk ke arah late game, dan ada satu granat yang coba dilempar ke sana, tapi masih ada respon bola yang cukup baik dari seorang Zack. Granat kedua pun mampu mengikis beberapa HP-nya, dilempar satu pelontar lagi. Zack pun berhasil terjatuh kali ini. Apakah bakal di end? Granat langsung menyusul ke sana oleh seorang Azrael, tapi ternyata masih mampu dihalau oleh 2 player daripada tim Onyx Olympus. Flash Freeze pun dilemparkan ke rumah teman-teman daripada Onyx Olympus yang masih bisa dihalau terlebih dahulu. Lord di sisi lain berhasil terjatuh karena adanya serangan lain dari teman-teman MBR Epsilon dan juga Eco Esport yang mampu untuk menjepit Island of God, tapi Esto berhasil dijatuhkan. Masih belum ada penyelamatan dari seorang Valdo, coba untuk mencari sedikit
celah, mencari sisi yang aman untuk melakukan serangan terhadap tim BRF Silon. Dimana kita lihat tiga player yang bisa lempar dengan Phoenix langsung buat suara depan. Mengurung diri menggunakan glue wall, tapi zona sudah ikut bermain. 1v1 situation di dalam glue wall, cukup terjepit tampaknya, tapi masih berhasil ditahan oleh seorang Mal Susana untuk mencari sisanya dari MBR Epsilon. Randy pun ternyata nggak bisa berbuat banyak dan MBR Epsilon harus finish di posisi kelima. Wow, posisi kelima akan menjadi satu posisi yang cukup baik untuk MBR dengan dia masih masuk di top 5. Tapi kali ini 4 tim tersisa 13 orang yang masih hidup dari Dranix akan menjadi satu sasaran untuk tim Island of God yang sudah melihat banyak sekali pertempuran. Dan Zorazak berbahaya banget posisinya dan sudah mulai membaca dan udah mulai terpakai satu buah time turner dan sudah mulai dilemparkan kembali dan sudah ada tim Iko yang akan mepet langsung. Yes, kita lihat kali ini 4 tim tersisa di mana dari Island of God memberikan beberapa utility seperti granat ke depan. Dragon Phoenix ternyata pengen ikutan. Kita lihat 3 tim yang tersisa kali ini Island of God dalam posisi yang cukup terjepit oleh 2 tim sekaligus. Langsung masuk, ada beberapa flash freeze dilemparkan ke daerah rumah milik Eko Esports, namun tidak berimpact banyak. Tapi di sisi lain Jafra dan Bang sudah mulai menyadari adanya Dragon Phoenix, membagi vision menjadi 2 arah sekaligus. IOG, Azriel, Lord juga berusaha untuk membagi fokusnya ke arah depan, yaitu Eko Esports. Sementara Jafra dan Bang coba menjaga daerah belakang di mana ada Dragon Phoenix yang siap untuk masuk ke daerah pertahanan mereka. Tapi kita lihat masih coba holding ketiga tim kali ini cukup sabar nampaknya. Coba cari vision yang lebih jelas dulu, informasi yang lebih jelas, baru mereka melakukan serangan satu sama lain. Tapi Azriel, gue rasa ini bakalan menjadi target dari seorang Dudes, di mana granat yang lagi dimasak sama Dudes kali ini akan dilempar. Masih ada respon duel yang cukup baik daripada seorang Azriel kali ini. Awareness yang cukup tinggi, nampaknya tidak mampu untuk menumbangkan seorang Azriel. Tapi kita lihat dari teman-teman Dragon Phoenix pun masih belum ada upaya racing terhadap lantai 2 yang ditempati oleh Island of God sendiri ya. Betul. Dudes masih coba untuk mencari informasi, belum kelihatan siapa-siapa. Lagi coba masak granat, dilempar ke manakah? Bakal connect ke arah Island of God kan? Enggak, ternyata granat kedua dilemparkan, terkena splash damage saja dari seorang Lord kali ini. Harus sedikit lebih berhati-hati lagi dengan lemparan granat demi granat dari seorang Dudes. Granat ketiga, gue yakin bakalan dilempar lagi ke arah depan. Respon gol yang cukup cepat dari seorang Dudes kali ini, granatnya bakalan dilempar ke arah seorang Azriel. Azriel kehilangan banyak sekali hard point-nya dari jendela, cukup baik, cukup cerdik seorang Dudes. Tapi di sisi bawah kita lihat Iba coba berhadapan dengan Dragon Phoenix, ada session dan connect partner dan juga duo sudah mulai di-pop out di mana-mana. Cukup sempit ruang geraknya, langsung masuk lagi di mana seorang udah masuk. Ada Island of God dan Dragon Phoenix di posisi ketiga. 2 tim tersisa, kita lihat dari seorang Lord coba untuk menggulung match dan ini dia Buya Island of God. Wow, Buya yang tidak kita sangka-sangka. Gila. Benar-benar Buya yang sangat